Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembuatan aplikasi pengolahan data masyarakat kurang mampu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pratnya Paramita Chandra Adimurti. Saya Olivia Galuh Pratiwi. Saya Diari Janas. Berikutnya kami akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi yang kami buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari Visual Studio 2010. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari. Dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Hingga saat ini Visual Basic sudah hadir dalam 10 versi. Aplikasi yang dirancang adalah aplikasi pengolahan data masyarakat kurang mampu. Fungsi atau manfaat dari aplikasi yang dirancang untuk mempermudah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegunaan dari program yang dirancang ialah agar tidak rumit dalam mengelompokkan tiap-tiap rumah tangga yang memiliki kriteria tertentu, yang akan diseleksi untuk diberikan bantuan. Manfaat dari aplikasi program yang telah dibuat memiliki beberapa manfaat, khususnya dalam konteks manajemen data, bantuan sosial, dan evaluasi kelayakan penerima bantuan berdasarkan beberapa kriteria. Kontribusi aplikasi ini untuk mengelompokkan rumah tangga mana yang mendapat bantuan. Kelebihan dari aplikasi ini yang pertama ialah Centralized Data Management. Program ini menggabungkan data dari berbagai tabel, memungkinkan pengolahan data yang terpusat dan efisien. Evaluasi kelayakan bantuan berdasarkan kriteria gaji dilakukan secara otomatis. Memungkinkan pengguna mencari data masyarakat berdasarkan ID KK, mempercepat proses pencarian informasi spesifik. Meningkatkan keandalan program dengan memastikan data yang diinput sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan data grid view untuk menampilkan data membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Menggunakan parameter dalam query SQL membantu mencegah serangan SQL injection, meningkatkan keamanan aplikasi. Kekurangan dari aplikasi ini ialah program sangat bergantung pada struktur tabel yang ada di database. Jika jumlah data yang dikelola sangat besar, program mungkin mengalami penurunan kinerja. Antarmuka pengguna yang berbasis desktop mungkin kurang fleksibel dibandingkan dengan aplikasi web atau mobile. Program ini mungkin memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kompatibilitas dengan versi baru. Validasi input data pada form mungkin masih kurang. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari database. Yang pertama, kami mempunyai tabel login. Isi dari tabel login itu adalah username dan password. Yang kedua, kami memiliki tabel masyarakat yang berisi ID KK, NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Yang ketiga, kami mempunyai tabel bantuan yang berisi ID bantuan, ID KK, tanggal diterima, jumlah bantuan. Kemudian kami mempunyai tabel penghasilan yang berisi ID penghasilan, ID KK, pekerjaan, dan gaji. Kemudian kami memiliki tabel pendidikan yang berisi ID pendidikan, ID KK, tingkat pendidikan, status pendidikan. Kemudian kami mempunyai tabel kesehatan, yaitu yang berisi ID kesehatan, ID KK, kondisi kesehatan, penyakit, dan BPJS. Kemudian kami mempunyai tabel kondisi rumah, yaitu yang berisi ID rumah, ID KK, status kepemilikan, kondisi rumah. Selanjutnya saya akan menjalankan proyek yang sudah kami buat. Yang pertama, kami mempunyai login form, desainnya seperti ini. Dan main formnya yaitu dari tabel masyarakatnya seperti ini. Ini tabel pendidikannya, penghasilan, kondisi rumah, kesehatan, dan form bantuan sosial untuk hasil akhir yang akan kami tampilkan nanti.
Ini adalah tampilan form login kami. Username dan password yang sudah kami buat yaitu admin dan admin. Setelah itu di login. Untuk main formnya tampilannya akan seperti ini. Bisa diisi saja. Ini ada button add untuk menyimpan semua data ke dalam data grid view-nya. Next, maka akan masuk ke form penghasilan, dan di ID KK ini sudah akan tertera nama yang diisi di masyarakat tadi. Setelah itu di next akan masuk ke form bantuan. Jenis bantuannya uang, tanggal diterimanya 10 Juni, jumlah bantuannya 500.000. Disimpan, dia akan langsung masuk ke data grid view. Di next akan masuk ke form kondisi rumah. Status kepemilikannya sewa, kondisi rumahnya KPR. Simpan. Next, masuk ke form kesehatan. Simpan. Oke. Masuk ke form pendidikan. Tingkat pendidikannya SMA, status pendidikannya tamat. Di add. Next, masuk ke form bantuan sosial, yaitu form yang terakhir. Sudah terisi data-data yang sudah diisi di data grid view sebelumnya. Jadi tinggal dipilih saja data mana yang akan mau ditampilkan di data grid view-nya. Untuk melihat detailnya bisa saja langsung diklik di sini, di baris sini. Maka detailnya akan muncul ID KK, nik nama, jenis kelamin, TTL, dan status kepemilikan, kondisi rumah, status penerimaan dana sosialnya ya. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.